Video yang kedua tadi kalau pernah mendapat bantuan kira-kira berapa? Dan tadi kita dengarkan beberapa jawaban itu karena data-datanya lengkap. Kalau data-datanya lengkap, NIK-nya itu ada, dan kemudian RT RW-nya itu juga cukup suportif gitu ya. Mereka punya inisiatif untuk mendata warganya. Itu ternyata ada yang sampai 10 kali tadi mendapat bantuan sosial. Prof, ada bareng kita kan? Prof Sudan? Iya Mbak. Oke, ini dia. Terima kasih. Oke, Prof. Sambil ada rapat, jadi rapatnya di ruangan ini juga, tapi tetap mendengarkan. Oke, Mbak Vika? baik. Saya sudah mendengarkan semua yang disampaikan Mbak Nurul. Oke, tadi juga sudah ada video nih, Prof. Itu jawaban dari warga yang sudah menerima bantuan. Ternyata memang mereka yang data-data kependudukannya lengkap, mereka punya NIK, dan juga RT RW-nya itu cukup inisiatif gitu ya, menjemput bola, mendata dengan tepat, mereka bisa mendapat bantuan bisa sampai 10 kali. Tapi berarti apakah mereka yang secara kependudukan datanya tidak lengkap, Prof, itu sulit untuk mendapatkan bantuan atau bantuannya kurang? Ya. Silahkan, Prof. Mbak Vika, Mas Tommy, Mas Bakir, semuanya kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu penuh semangat. Puasa penuh semangat, sehat semuanya. Mbak Vika, ini pertanyaan yang menarik. Tentu saja kita harus membuat klaster bansos itu. Mbak Nurul tadi sudah menjelaskan, dalam perspektif bansos nasional, itu yang mengelola Kementerian Sosial. Jadi dia ber-KTP manapun, itu bisa dapat. Dia sedang dimanapun, ber-KTP manapun, karena cakupannya nasional. Kalau kita mengatakan daerahnya daerah nasional. Kemudian ada bansos provinsi. Maka yang menerima bansos provinsi harus ber-KTP di wilayah provinsi itu. Misalnya KTP Jawa Barat. Mau tinggal di Indramayu, di Bekasi, sepanjang KTP Jawa Barat. Kemudian yang nggak dapat provinsi, ada yang dapat kabupaten. Kabupaten Bekasi. Maka orang ini harus tinggal di Bekasi, harus KTP Bekasi. Dan ada lagi bantuan sosial berbasis dana desa. Ya, yang dapat 300.000 kalau saya nggak salah. Nah, dia harus tinggal di desa itu KTP-nya. Nah, yang jadi problem adalah ketika provinsi tertentu ingin memberi bantuan orang yang tinggal di wilayahnya. Yang daftar kan banyak. Contoh waktu saya membantu DKI merapikan data bansos. Terdata orang Indramayu, orang Tegal, orang dari Kepri, orang dari Medan. Kan banyak yang bekerja di Jakarta. Didaftar semua. Akhirnya kita padankan dengan data Dukcapil. Kita memberitahu Pak Gubernur melalui Pak Sekda, ini bukan orang DKI, harus dikeluarkan dari calon penerima bantuan sosial berbasis APBD provinsi. Seperti itu tracking kita. Kemudian yang kedua, benar yang tadi disampaikan, saya kan membantu penanganan bansos ini dari 2018 sejak Pak Agus Gumiwang, kemudian didalami Pak Juliari Batubara, sekarang dengan Bu Risma. Saya memberikan informasi begini, Mbak, penduduk kita itu perpindahannya luar biasa. Yang meninggal dunia juga banyak sekali. Ya, data saya itu 3 bulan ini saja itu ada kurang lebih penduduk yang berpindah dari Januari sampai dengan Maret itu 1,5 juta. Wow, oke. 3 bulan itu 1,5 juta. Berarti ini potensi penerima bansos ini sudah pindah penduduk juga. Nah, ada juga orang yang hanya berpindah rumah, tidak berpindah KTP. Oke. Contoh, ya orang yang dulu bekerja di Jakarta, sudah punya KTP Jakarta, di PHK. Dia pulang kampung. Ya. Sudahlah dengan istri pulang kampung dulu, wong di sini nggak punya penghasilan. Di sini juga kontrak. Dia pulang kampung. Di kampung halamannya dia nggak akan dapat bansos. Karena tidak terdata sebagai penduduk di situ. Ini ya, yang karena perpindahan. Kemudian yang karena dalam database, itu penduduk itu tidak terdata lengkap ketika DTKS-nya diserahkan ke Dukcapil. Kita kan menggunakan basis NIK, Mbak Vika, nomor induk kependudukan. Karena kalau nama banyak yang sama, kemudian nama banyak yang hanya ditulis nama panggilan, bukan nama lengkap. Akhirnya kita bersepakat, Pak Mendagri dengan Bu Mensos, penggunaannya adalah NIK untuk menuju single identity number. Sekarang sudah 92% data DTKS sama dengan database kependudukan.
Oke. Nah, yang belum sama itu karena apa? Satu, datanya tidak ada NIK dan ditulis nama panggilannya. Misalnya, namanya Asep dipanggilnya AA. Pasti nggak ketemu dicari dalam database. Karena database kita menggunakan pendekatan ketepatan 100%. Jadi kalau ada beda huruf, 1 huruf, 2 huruf, nanti tidak akan terdata. Yang kedua, menggunakan nama panggilan. Namanya Hermawan. Ditulis panggilannya Wawan di dalam penerima bantuan. Orangnya ada, tetapi secara data salah. Nah, data ini yang harus dibetulkan dulu. Maka di sini Kementerian Sosial sekarang sudah bersurat kepada Pemda-Pemda untuk merapikan data-data penerima bantuan sosial. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kami bersama Mbak Nurul itu terus-menerus merapikan data kependudukan. Dan kami bersyukur bahwa data kependudukan kita itu di cleansing rame-rame. Mengapa di cleansing rame-rame? Karena sekarang sudah lebih dari 3.400 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Ini menguntungkan bagi negara, Mbak Vika. Mengapa? Karena kalau ada orang datanya belum lengkap, langsung dilengkapi. Kalau dari rumah sakit BPJS itu yang berupa dengan BPJS, meninggal dunia di rumah sakit, langsung kami mendapatkan data yang meninggal dunia dari BPJS, sehingga di cleansing terus-menerus. Kalau kita lihat, Pak Geri bisa di-share datanya, itu misalnya dari berbagai lembaga, itu banyak memberikan data pada kita. Dari BPJS, dari BKN, dari Kemnaker, kemudian dari perbankan, itu banyak memberikan data pada kita. Nah, ini menjadikan data kita lebih bersih. Nah, apa yang kita lakukan kemudian terkait dengan yang tidak ketemu tadi, Mbak, yang tidak punya dokumen tadi. Nah, kita itu terus bersama Kemensos itu merapikan data-data karena datanya seperti ini. Pak Geri, coba ikuti saya. Kamu terlalu lama, terlalu asik nonton handphone kamu, Mas. Ini tetap saya ini. Coba misalnya ya di nomor ini Mbak Nurul yang kita kerjakan bersama-sama ya. Misalnya di nomor 4 gitu kan ada data gabungan prelis DTKS, PPI dan seterusnya ya. Ada ketemu data yang meninggal 2,6. Nah, ini harus dikeluarkan dari penerima bansos. Kemudian yang nomor 5 itu Mbak ada data NIK-nya invalid. Nah, ini dikeluarkan dulu. Kemudian ketemu yang meninggal dari yang diserahkan berapa juta, yang 1,5 juta sudah sesuai, yang meninggal 17 juta. Itu dikeluarkan. Jadi di sini adalah proses pendataan itu harus berjalan terus-menerus. Karena setiap bulan yang meninggal dunia itu banyak, yang berpindah penduduk itu juga kurang lebih 500.000. Jadi, kepada para penduduk yang datanya di dalam, ini begini, penduduk itu bisa saja data di dalam database kami lengkap. Tapi di data di TKS dia tidak terdata lengkap. Nah, ini sinkronisasi data. Kemudian yang kedua, yang memang belum terdata. Misalnya ada penduduk yang betul-betul belum terdata, nanti Dukcapil jemput bola. Nah, tolong kami dilapori. Misalnya kami kan dengan IKI sudah intensif ya. Sudah 6 tahun kita dengan IKI. Sejak saya awal jadi Dirjen 2015. Jadi masih ada almarhum dulu ya, yang banyaklah kawan-kawan dari IKI yang terus banyak membantu Dukcapil untuk pendataan kependudukan. Nah, itu kita turun jemput bola. Nah, ini akan menjadikan data penerima bantuan sosial lebih akurat lagi. Tentu saja perlu waktu dan perlu dukungan dari masyarakat. Nah, ini juga Mbak Vika, data Dukcapil juga belum rapi, belum sempurna betul. Mengapa belum sempurna? Saya ingin cerita. Pertama, banyak penduduk kita yang berpindah tidak lapor. Pindah rumah tetapi tidak lapor. Contoh anak-anak yang sekolah, kos, mahasiswa itu kan banyak sekali. Yang misalnya di kampus saya di IPDN itu ada sekitar 6.000. Itu kan diasramakan di IPDN, tapi alamatnya masih di kampung halamannya. Kemudian TNI Polri yang pindah, ya pegawai-pegawai BUMN, BUMD atau pekerja-pekerja migran yang dia 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, itu banyak yang tidak lapor. Karena dalam hasil sensus kemarin, kami memberikan data kepada BPS, itu 8% penduduk kita tidak tinggal sesuai alamat KTP, 8%. Jadi ada 2 alasan itu, yang meninggal tidak lapor, dan yang
berpindah, juga tidak sekaligus mengurus kepindahan di dalam alamat KTP dan kartu keluarga. Itu dulu Mbak Vika. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita menyaksikan video yang berikutnya ya. Saya ingin bertanya ke Prof. Zudan. Biasanya itu masyarakat yang menjadi target dari penerima bansos itu justru yang terkendala oleh data kependudukan. Mereka yang tidak punya akses bagaimana membuat akte kelahiran misalnya, atau membuat KTP, membuat KK gitu, Prof. Nah, bagaimana pihak Dukcapil ini bisa turun ke bawah, bisa langsung menuju ke masyarakat yang memang membutuhkan ini, sehingga mereka akhirnya memiliki data-data yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Ya, kadang-kadang kita ini kan bertanya gitu, seberapa sulit sih mengurus dokumen kependudukan gitu ya. Kadang-kadang kita balik bertanya gitu. Karena yang disampaikan Mbak Vika itu betul. Perekaman KTPL misalnya sekarang itu sudah selesai 99,11%, Mbak. Dari target 197 yang sudah selesai 194. Itu data per 31 Desember 2020. Tetapi yang tidak punya KTPL yang belum membuat, itu orang hebat-hebat, Mbak. Ada yang menteri pada waktu itu belum buat. Karena kami harus datang ke kantornya untuk membuatkan KTP. Kemudian ada notaris belum buat. Oke. Ada yang tinggal di apartemen-apartemen mewah, di rumah-rumah mewah yang belum buat. Tapi kami menerima kenyataan ini, inilah realitas Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian benar juga ada yang di pedalaman belum buat, yang di terluar. Maka kami jemput bola. Jemput bola. Kami turun dengan tim. Contoh yang hari ini tim kita sedang turun di NTT, gantian data kependudukan. Kita sudah menerbitkan 10.000 lebih. 2 tim turun di NTT dan di NTB. Tetapi ini juga perlu, kadang-kadang saya itu begini ya, Mbak, kok kalau Dukcapil itu selalu dituntut jemput bola gitu. Enggak, kira-kira dinas lain itu dituntut jemput bola. Misalnya dinas kesehatan, dokter-dokter turun ke rumah-rumah untuk ngecek penduduknya yang sakit apa enggak, sehat apa enggak gitu ya. Dinas pendidikan, guru-gurunya diturunkan ke rumah-rumah penduduk pada belajar atau tidak, yang enggak bisa PR-nya diajarin ada enggak gitu ya. Gratis lagi. Kalau Dukcapil itu kan datang memberi pelayanan gratis. Tapi itulah kebanggaan teman-teman di Dukcapil. Kita di dalam undang-undangnya itu dimandatkan dengan stelsel aktif. Itulah kekuatan teman-teman untuk bekerja. Dan inilah yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kalau ada warga masyarakat atau komunitas, kami minta tolong. Ketika ada kelompok tertentu yang belum punya KTP, tolong beritahu kami. Ada yang belum terdata dalam KK, beritahu kami. Kemarin kami ke suku anak dalam, bekerja sama dengan komunitas di sana. Kami turun. 6 jam perjalanan dari Bandara Jambi ke suku anak dalam itu. 6 jam jalan darat. Saya datang ke sana. Kemudian saya ke Wairebo di NTT. Jalan kakinya 2 jam, jalan kaki untuk naik. Nah, kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas itu. Nah, saya senang sekali dengan IKI membuka ruang untuk itu. Dan komunitas yang lain dengan senang hati kami akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu untuk melayani masyarakat. Itu Mbak Vika, jemput bola kuncinya. Ya, saya kebayang sih, Prof, karena memang Indonesia itu terlalu luas wilayahnya. Kemudian dari sisi geografis juga, kita tuh ada yang di pantai, ada yang di laut, ada yang di bukit. Aksesnya juga belum semuanya terjangkau. Akhirnya diperlukan kerja yang super menurut saya, gitu ya, dari banyak dinas dan lembaga pemerintah termasuk Dukcapil untuk mendata masyarakat. Nah, tapi ini juga pertanyaan yang saya ingin tahu ya, Prof. Dukcapil itu bekerja sama nggak misalnya ya? Karena penduduk kita kan banyak yang sudah punya ponsel tuh, dan ketika kita beli nomor, kita kan harus data gitu, KTP. Data dari pihak swasta ataupun dari Telkom misalnya, itu nyambung nggak ya ke data Dukcapil? Pengen tahu aja, Prof, ini. Ya, kan kalau belum punya NIK dan KK nggak bisa punya ponsel, Mbak. Ya, Jadi data kita nyambung ke Telkom. Oke. Telkomsel, maksud saya bukan Telkom ya, Telkomsel. Kemudian ke apa lagi ya, Indosat.
dari apalagi ya. Jadi itu nyambung ya, Prof ya? Yang gitu-gitu, iya, terkoneksi. Oke. Kalau misalnya mereka ada pembaruan, itu berarti juga Dukcapil terhubung ya? Yang pasti mereka baru bisa registrasi kalau menggunakan NIK dan nomor KK. Jadi yang punya nomor handphone itu dipastikan memiliki data kependudukan. Oke. Kalau kita bicara tentang Jakarta aja ya, Prof Zudan ya. Apa masalah terbesar yang dihadapi oleh Dukcapil selain tadi soal mobilitas, kemudian data tidak lengkap, khusus untuk di Jakarta aja, karena kalau dari cerita teman-teman IKI nih, di Jakarta aja banyak loh yang belum punya KTP, belum punya akte, belum punya NIK, belum punya KK. Kita bicara angka di DKI itu sudah 99,5% lebih kepemilikan KTPL. Jadi sudah tinggi sekali. Ya yang kurang mungkin ya belasan ribu karena penduduknya kan 10 juta lebih. Ya prosentasenya sudah tinggi. Nah, sekarang kalau yang belum punya akte lahir di DKI juga sedikit. Yang banyak belum punya itu kartu identitas anak. Karena cakupannya baru di 86%. Kalau akte kelahiran, KTPL itu sudah tinggi. Nah, kemungkinan di DKI itu yang 8% tadi, Mbak. Dia pindah rumah tetapi tidak sekaligus berpindah alamat di KK dan KTP-nya. Jadi dia pindah secara sosiologis. Secara de jure-nya dia tidak pindah. Nah, ini juga bisa jadi problem. Problem kalau pilkada, dia kan harusnya nyoblos di Jakarta Selatan tapi tinggalnya sekarang di Jakarta Barat. Kemudian bansos, kalau dia basisnya nanti di kabupaten atau di kota, dia tidak akan terdata karena dia tinggal di daerah lain. Atau juga problemnya adalah pekerja migran. Banyak sekali yang di Jakarta. Dia masih beralamat di luar kota. Nah, ini mestinya yang bersangkutan melapor agar terdata sebagai penduduk non-permanen. Sehingga kami tahu yang di Jakarta itu penduduk dari Bumiayu berapa, dari kota Serang berapa, dari Samosir berapa, itu didata sebagai penduduk non-permanen. Karena di Indonesia ada dua kategori, penduduk permanen dan penduduk non-permanen. Itu Mbak Vika. Oke, baik. Prof, terima kasih banyak penjelasannya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di webinar kali ini juga udah gemes nih pengen nanya ke Prof Zudan. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian, menyaksikan video yang ketiga sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang berikutnya. Silahkan teman-teman IKI, kita saksikan sama-sama video yang ketiga. Nggak tahu. Ya kurang tahu lah. Sebelum pandemi pernah, cuman itu mah yang bantuan yang dari dulu sebelum pandemi. Saya kan katanya KTP-nya belum bikin, Mbak, baru mengurusi nanti. Ya nggak tahu juga, Mas. Apa belum didata? Kurang tahu ya. Dipinta sama desa udah, kartu kakak ya sama KTP. Nggak tahu ya. Karena pemerintah Indonesia terlalu sibuk, tidak akan sanggup memikirkan orang-orang seperti saya. Katanya nggak punya KTP.